Ya, selamat siang. Halo, apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Kita di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan langsung oleh 101,3 Star Jogja FM. Dan saya bersama dengan Bu Riz, lengkapnya Bu Sri Rismawanti, Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Tema kita di siang kali ini menarik ya. Siapa yang sekarang ini masih sering belanja ke pasar tradisional? Nah, ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan di sana, termasuk proses tawar-menawar, kemudian suasana yang berbeda yang kita dapatkan ketika kita ada di pasar tradisional. Nah, di masa pandemi ini seperti apa sih layanan di pasar tradisional? Apa saja kemudian yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan di pasar tradisional agar belanja kita aman dan nyaman di pasar tradisional? Ada Bu Riz. Selamat siang Bu Riz. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik? Alhamdulillah. Iya, kita ngobrol banyak soal belanja aman dan nyaman di pasar tradisional. Ini cara baru untuk belanja di pasar tradisional ketika masa pandemi. Ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan, termasuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama di pasar tradisional. Tapi sebelum ke soal protokol kesehatan, saya ingin tanya dulu Bu Riz. Bu, di kota Yogyakarta ini ada berapa banyak pasar tradisional sebenarnya? Ada 29 Mas Denny. 29. Betul. 29 ini pasar yang gede-gede atau semuanya jadi 29 ini? Jadi di kota Yogyakarta ini kita ada 5 kelas pasar ya, kelas 1 sampai dengan kelas 5. Klasifikasi kelas pasar ini kita tentukan berdasarkan keluasan, jumlah pedagang, juga fasilitas yang ada di pasar tersebut. Nah, kalau pasar kelas 1 kita punya pasar Beringharjo dan Prawirotaman. Kelas 2-nya kita ada Giwangan, kelas 3-nya Keranggan, Demangan, seperti itu seterusnya. Oke, saya baru tahu ya ternyata Keranggan dan Demangan itu masuk kelas 3. Saya Betul. pikir kelasnya cukup tinggi juga. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin tentang kondisi di masa pandemi COVID-19, kita tahu 1,5 tahun pandemi ini sudah kita lalui bersama-sama. Bagaimana dampaknya pada pasar tradisional, ke sektor pasar tradisional? Apakah kerasa banget, Bu? Sangat terasa aja Mas Denny, karena begitu ada pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya dilarang berkumpul, ada kerumunan. Di awal-awal pandemik memang di pasar di kota Yogyakarta yang paling terdampak adalah Beringharjo, karena jenis dagangan fashion, pakaian, aksesoris ini kan bukan kebutuhan yang esensial ya, yang primer, yang kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk aktivitas di pasar-pasar kecil, pasar sayur, pasar pagi, aktivitas masih berjalan walaupun ada sedikit penurunan durasi waktu layanan, karena memang masyarakat kemudian juga agak takut-takut juga ke pasar. Nah, yang perlu kami informasikan bahwa sejak awal pandemik, pemerintah kota Yogyakarta sudah melakukan terobosan ketika mungkin daerah lain belum ya. Di kota Jogja ini satu-satunya pemerintah daerah yang pertama kali melakukan kerjasama dengan aplikasi Gojek untuk pelaksanaan belanja di pasar tradisional. Jadi memang di awal pandemi kita sudah ada program kerjasama dengan GoShop untuk belanja di pasar tradisional. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Kerjasamanya jadi orang bisa beli belanja dari rumah. Dari rumah. Betul. Ya. Dan ada program cashback juga. Oke, menarik ya. Dan tentu saja selain program ini kan ada juga banyak kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta, termasuk dinasnya Bu Riz ini untuk tetap menjalankan roda perekonomian di pasar tradisional. Apa saja yang kemudian dilakukan untuk menjaga ya rodanya tetap berjalan lah, meskipun pasti akan beda juga kondisinya. Jadi untuk ke-29 pasar kami memang mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan penataan alur kunjungan. Itu kami lakukan. Kemudian pemasangan sarana prasarana sanitasi ya, seperti tempat wastafel cuci tangan. Kemudian untuk cek suhu badan juga kita lakukan untuk beberapa pasar. Memang tidak bisa semua pasar karena ini kita terbentur dengan akses pintu yang kadang satu pasar ini memang banyak akses, sehingga yang kita tekankan adalah kewajiban memakai masker, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak, mengikuti alur kunjungan. Jadi pintu masuk dan keluar sudah kita tentukan, seperti itu Mas Denny. Oke, alur kunjungan ini diberlakukan di semua pasar yang ada tadi ya. Bagaimana kemudian ceritanya mewujudkan alur pintu keluar masuk itu bisa dipisah? Untuk Beringharjo yang paling mudah ya, karena pasarnya besar, Prawirotaman juga, kita sudah menentukan
in-gang itu kita bagi menjadi 2 jalur, jadi arah masuk dan arah keluar begitu. Jadi nanti rutenya sudah kita tentukan. Di awal-awal COVID kita lakukan seperti itu. Nah mungkin memang begitu Kota Jogja ini kesini memasuki level 2, masyarakat sudah mulai agak ini ya Mas, ada penurunan tingkat kehati-hatian terhadap COVID. Nah ini yang memang harus kita sikapi untuk selalu mengingatkan masyarakat. Kalau alur kunjungannya masih terasa jelas karena kita batasi dengan semacam ada rantai begitu untuk memisahkan jalur masuk dan jalur keluar. Nah, kita berbicara tentang pemberlakuan PPKM. Ketika PPKM di Jogja levelnya cukup tinggi, artinya dampaknya pun ke pasar tradisional seperti apa? Apakah tadi disampaikan oleh Bu Riz, Beringharjo yang fashion dan sejenisnya itu terdampak sekali. Tetapi bagaimana dengan kita tahu di Beringharjo ataupun pasar-pasar tradisional yang lainnya kan yang jualan kebutuhan sehari-hari, apakah juga terdampak selama PPKM, Bu? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya terdampak juga dari sisi penurunan omset pasti ada. Tetapi untuk roda perekonomian mereka, artinya transaksi jual belinya itu masih bisa dikatakan bagus lah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau menurun ya pasti ada penurunan, tetapi tetap berjalan. Pedagang masih berjualan, masih ada juga pembeli, walaupun kemudian agak menurun karena ada jelas animo, rasa takut untuk datang ke pasar, seperti itu pasti ada ya di masyarakat. Jadi itu sudah pasti terdampak, Mas. Kondisi ini terjadi di bulan-bulan apa nih, Bu, di tahun 2021? Untuk yang paling terasa itu mulai bulan April ya, April 2020 itu sudah terasa sekali. Ada pasar itu sepi, sudah mulai sepi sekali di April 2020. Kemudian yang paling terasa sekali memasuki bulan Mei 2021 ketika DIY kemarin memasuki level 4 ya, kita ditetapkan level 4 itu sempat juga Beringharjo tutup untuk yang fashion depan karena sinergi dengan Malioboro yang ditutup kan kita hampir 1 bulan juga tutup. Ini memang mengikuti kebijakan pemerintah seperti itu. Waktu kasus puncak-puncaknya kita di bulan Mei, Juni, Juli DIY betul-betul kasus COVID-nya luar biasa, bahkan semua rumah sakit penuh, itu sangat terdampak. Mei sampai dengan Juli tadi ada penurunan juga. Ini merata di 29 pasar tadi ya? Kalau yang paling kentara dan terasa memang di Beringharjo karena dia di kawasan Malioboro. Oke. Nah, saya penasaran juga ketika di awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 ada banyak hal yang kemudian dilakukan. Tadi sudah disampaikan penambahan sarana dan prasarana. Ini penambahan yang seperti apa tadi? Cuci tangan iya, tapi seberapa banyak yang kemudian disiapkan? Jadi sebenarnya Kota Yogyakarta ini ingin mendeklarasikan pasar-pasarnya ini bertahap sebagai pasar sehat. Sebelum ada COVID pun penambahan titik wastafel sudah kita lakukan karena memang kebiasaan mencuci tangan datang dan meninggalkan pasar itu untuk pasar sehat itu sebenarnya sudah SOP ya Mas Denny. Nah begitu COVID memang kemudian ada penambahan masif untuk titik-titik wastafel, baik itu yang kita lakukan dengan anggaran APBD maupun bantuan dari pusat, ada juga yang dipinjamkan oleh BUMN, ada juga yang CSR semacam itu. Jadi hampir penambahannya kurang lebih 150-an wastafel waktu sampai awal COVID sampai dengan sekarang. Nah ada beberapa yang juga sudah diambil oleh kalau yang dipinjamkan sudah diambil. Kemudian untuk pembuatan signage untuk memperhatikan prokes ini juga kita lakukan. Kemudian titik-titik jaga jarak. Jadi di pasar itu ada lingkaran-lingkaran berdiri di sini itu untuk menjaga jarak dari masing-masing los pedagang. Ada stikernya. Sebetulnya alur kunjungan kita atur. Juga yang tidak kalah penting kita melakukan sterilisasi pasar. Jadi di pasar rakyat ini dari awal COVID sampai dengan hari ini pun masih kita lakukan penyemprotan ya. Mungkin kalau sekarang ini sudah intensitasnya sedikit menurun. Ketika dulu kita saat kasus COVID ini betul-betul merebak di DIY itu ada yang satu pasar sehari pagi dan sore kita semprot. Untuk yang kunjungan loadnya tinggi seperti Beringharjo, pagi sore kita semprot. Kalau sekarang kayak di Beringharjo seminggu berapa kali? Untuk Beringharjo di Barat ada yang seminggu 2 kali sih Mas, masih ya ada disemprot oleh.
Jadi di Kota Jogja ini luar biasa, ada paguyuban pedagang yang memang mereka aware. Jadi selain dinas menyemprot, mereka pun secara mandiri melakukan sterilisasi. Jadi inisiatif teman-teman pedagang ini melakukan sterilisasi sendiri ya. Nah, saya penasaran juga dengan keberadaan Satgas COVID-19. Apakah di masing-masing pasar juga ada, Bu? Ada di koordinator pasar. Jadi kita di 29 pasar itu ada koordinator pasar ya. Itu mereka bertanggung jawab untuk penegakan prokes di masing-masing pasar mereka. Mengingatkan pengunjung untuk selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu tugas koordinator pasar dibantu oleh teman-teman keamanan ketertiban. Gitu. Nah, selain koordinator pasar tadi yang bertugas di Satgas ini, apakah juga kemudian unsur dari teman-teman pedagang juga dilibatkan dalam Satgas? Iya, jadi dari paguyuban itu memang kita ikut sertakan secara aktif untuk selalu menegakkan prokes di pasarnya masing-masing. Kita ada untuk paguyuban itu sekitar 56 paguyuban dari 29 pasar ini yang aktif. Kita memang selalu libatkan dalam kegiatan-kegiatan maupun program-program pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan. Gitu, Mas Dini. Tantangan dalam mewujudkan protokol kesehatan di pasar tradisional itu seperti apa? Di awal-awal, saya penasaran di awal-awal dulu, karena ini kan namanya merubah sebuah kebiasaan, kebiasaan besar yang kemudian harus dirubah oleh teman-teman baik pedagang, kemudian unsur yang lain, termasuk juga pengunjung. Bagaimana ceritanya? Betul Mas Denny. Jadi tantangan terbesar kami sebenarnya ketertiban ya. Kalau ketertiban itu kan kita bersentuhan dengan sivitas yang ada di dalam pasar sendiri, pedagang itu yang paling dekat. Pedagang kita kan mayoritas sudah sepuh-sepuh. Jadi memakai masker itu sesuatu yang mengganggu di awal-awal. Jadi banyak yang memakai tetapi tidak benar, di bawah hidung untuk menutup dagu. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan menutup hidung dan mulut. Itu perlu mengingatkan terus gitu ke pedagang sendiri. Kemudian pengunjung juga, supplier. Ini yang memang kemudian di masa-masa COVID saat terjadi puncak-puncaknya itu petugas kami selalu muter memakai megafon. Kalau yang tidak ada pasar kecil sekali kan petugasnya memakai megafon. Tetapi untuk Beringharjo kan kita ada line radio pasar yang selalu setiap saat di sela-sela jeda iklan dan program siaran selalu mengingatkan untuk penegakan prokes. Dan saya penasaran juga soal jaga jarak di pasar tradisional. Saya sebut kalau di Beringharjo mau dijaga jarak lumayan aman lah, karena cukup luas. Tapi bagaimana dengan pasar-pasar tradisional yang mungkin tidak terlalu luas, artinya pedagang pun juga harus melakukan jaga jarak. Kebijakannya seperti apa? Jadi dulu kan kalau di pasar kecil-kecil ya Mas, itu memang agak sulit dilakukan. Jaga jarak itu hampir tidak bisa ya dilakukan, jaga jarak, menghindari kerumunan, karena memang ya pasar yang kecil itu kan in-gangnya kecil ya Mas, jadi pasti jubel gitu. Nah memang kemudian setidaknya masker itu cara memakainya benar, cuci tangan dulu. Kalau jaga jarak memang agak sulit ya dilakukan. Nah setidaknya untuk prokes masker dan cuci tangan itu betul-betul kita ketatkan untuk yang pasar kecil-kecil. Nah kesini setelah seluruh program vaksinasi ya itu terpenuhi, ini menjadi lebih mudah bagi kami untuk setidaknya herd immunity sudah terbangun di antara pedagang dulu yang setiap hari bertemu gitu, sehingga ketika kondisi Jogja levelnya sudah mulai membaik ya ini menjadi kami lebih ringan, walaupun tidak bisa diabaikan juga kesini kemudian menjadi lengah. Seperti itu Mas. Teman-teman pedagang ini sudah 100% tervaksin atau seperti apa? Sudah divaksin semua. Vaksinasi mereka ini di bulan apa, Bu Riz? Jadi program pertama kali vaksinasi nasional yang kita waktu itu dihadiri Bapak Jokowi ya di bulan Maret 2020 atau 2021 ya, bulan Maret 2021 Mas Denny ya. Itu kita di Kota Jogja itu untuk pelaku usaha 19.000 sekian divaksin secara massal ya di 3 titik, untuk di Pasar Beringharjo, di Abu Bakar Ali, kemudian di Benteng Vanderburg. Itu pedagang kita sudah tervaksin hampir 70% lah. Kemudian sisanya bertahap itu kita vaksinkan. Nah ini selesai
Kemarin terakhir kita laksanakan di Prawiro Taman itu untuk sisa yang belum bisa tervaksin karena mungkin dia waktu di saat itu kondisinya tidak sehat, komorbid atau ya waktu itu ada gangguan kesehatan. Artinya ada semacam screening ulang siapa yang belum tervaksin ya? Iya, ada pendataan. Oke, pendataannya dilakukan oleh siapa, Bu? Koordinator pasar dibantu teman-teman di bidang pasar rakyat ya, tentunya sebagai leading sektornya. Oke, mereka itu antusias untuk divaksin atau kemudian sempat ada ya takut gitu? Di awal memang ada yang takut ya Mas, kan kita pekan vaksin ya, itu kita laksanakan selama 5 hari atau ya kita vaksinasi massal itu. Di awal memang kedatangannya hanya 53% untuk Beringharjo, tapi kemudian semakin mendekati hari-hari akhir itu ya mereka datang gitu, karena memang waktu itu dikunjungi Pak Jokowi dan kita kan juga sebagai pengelola pasar, Bapak Kepala Dinas pertama kali itu disuntik. Jadi pedagang juga nggak takut, waktu itu kan masih vaksin jenis ini membedakan, ada Sinovac, ada Astra, jadi masih pilih-pilih, masih takut-takut ya. Tapi kesadaran kolektif itu muncul di pedagang di kota Jogja. Bagus tingkat kesadarannya. Oke, menarik. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star Jogja FM. Saya bersama dengan Bu Ris dari ini yang tahu banyak soal pasar tradisional di kota Yogyakarta, karena memang dinasnya ini memang bersentuhan langsung dengan pasar tradisional di kota Yogyakarta. Anda boleh gabung di WA kami 0818621013 ataupun juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di Star Jogja FM. Kapanpun, dimanapun, Anda harus tetap terapkan protokol kesehatan. Dimanapun, kapanpun, termasuk juga ketika Anda belanja di pasar tradisional di kota Yogyakarta ataupun di wilayah terdekat dengan Anda. Saya bersama dengan Bu Ris, ini menarik, kita ngobrol banyak soal bagaimana penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Ris, teman-teman sudah divaksin, termasuk juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kita tahu, Bu Ris, di pasar tradisional kan banyak yang sepuh-sepuh. Bagaimana kesadaran para pedagang ini untuk menerapkan protokol kesehatan? Kan pasti ada proses yang harus dilalui untuk menyadarkan mereka ini, ayo dong Ibu, Mbah, Bude untuk menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun, termasuk ketika berdagang dan melayani para pembeli. Jadi betul Mas Denny, COVID ini luar biasa mengubah kebiasaan masyarakat, khususnya kami di pasar tradisional itu sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang dulu tidak aware dengan kebersihan, dengan kesehatan, mungkin kalau dulu ada orang bersin kita cuek-cuek saja, orang batuk cuek-cuek saja. Sekarang jadi aware, jadi menjaga baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah, di pedagang pasar yang memang tercatat di kami, kalau yang pasar kecil-kecil itu memang banyak yang sudah sepuh-sepuh, itu memang butuh waktu di awal-awal ketika simbah-simbah itu harus dipaksa untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Tetapi bisa, karena mereka juga melihat, ternyata ada juga loh yang pedagang sebelah saya yang kena COVID, tidak berjualan sekian hari karena sakit gitu kan. Jadi akhirnya mereka juga mau menggunakan masker secara benar, walaupun memang harus selalu diingatkan baik oleh petugas di lapangan maupun melalui media informasi yang lain, radio pasar ataupun media-media informasi yang banyak juga ada di pasar seperti megapon, petugas keliling diingatkan oleh petugas kamtip untuk Mbah pakai maskernya yang benar. Memang harus seperti itu Mas Denny, karena pendekatannya memang ini berbeda untuk yang sepuh-sepuh. Termasuk juga kepada para pengunjung di pasar. Betul mereka sekali. Terus diingatkan ya. Betul ya. Ketika mereka masuk ada petugas yang mengingatkan? Ada di depan, di gate pintu depan kalau Beringharjo selalu ada, di pasar yang lain juga maskernya yang benar. Memang ya tingkat kredit pasar ini kan di jam-jam tertentu loadnya luar biasa. Nah ini memang kalau petugas kamtip memang di tiap-tiap akses itu selalu ada petugasnya. Ada nggak yang kemudian sampai ditolak, jenengan tidak boleh masuk karena tidak prokes gitu? Kalau waktu kita masih menerapkan pengecekan suhu badan, ada yang memang tidak memenuhi syarat tidak boleh masuk ke Beringharjo, itu ada.
Oke, kita tahu sekarang pengunjungnya sudah mulai pulih, sudah mulai normal kembali, artinya pedagang, pembeli beraktivitas seperti biasa. Apa yang kemudian strategi yang dimainkan oleh teman-teman dinasnya Ibu ini untuk menjaga supaya pasar ini tetap aman dan juga nyaman di tengah pandemi? Ini pandemi belum usai loh ya. Betul. Jadi luar biasa begitu penetapan status PPKM level 2 untuk DIY ini diberlakukan. Memang seperti ada euforia ya Mas Denny dari masyarakat untuk kemudian merasa sudah pandemi ini segera berakhir gitu. Sementara sebetulnya belum. Jadi masyarakat itu tidak boleh lengah, tidak boleh kemudian mensikapi PPKM level 2 ini dengan mengesampingkan penegakan prokes. Jadi di Pasar Beringharjo tetap kita ingatkan melalui media-media informasi kami untuk tetap penegakan prokes ketika mau memasuki pasar, di dalam pasar, ketika meninggalkan pasar, itu tetap kita ingatkan. Kemudian sarana prasarana juga tetap kita sediakan untuk tempat-tempat cuci tangan, itu juga masih tetap terpelihara dengan baik untuk pengunjung pasar. Ya, kemarin sempat muncul juga semacam rencana ataupun wacana dari pemerintah pusat untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di pasar, bahkan pasar tradisional, betul ya? Betul. Bagaimana kemudian Pemkot Yogyakarta, tempatnya Ibu juga, dinasnya Ibu untuk menyiapkan hal ini? Jadi pengajuan QR Code untuk aplikasi Peduli Lindungi ini kan memang diajukan melalui asosiasi Mas Denny. Jadi kita ada Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional Seluruh Indonesia. Pengajuannya lewat asosiasi itu dan kami sudah mengajukan untuk QR Code-nya yang memang kemarin dari statement Bapak Kepala Dinas yang visible untuk pertama kali implementasi pasar Prawirotaman karena aksesnya lebih mudah. Di sana hanya ada satu akses pintu besar di depan di jalan protokol yang menghadap ke jalan utama dan di basement. Kalau di pasar yang lain seperti Beringharjo ini memang pintunya banyak sekali Mas Denny. Dan ini menjadi kendala tetapi tetap kita usulkan untuk bisa disurvei. Jadi memang harus disurvei dulu dari pusat ya, dari Asparindo, dari asosiasi, baru nanti ada semacam assessment ya, apakah bisa diberlakukan untuk aplikasi Peduli Lindungi ini. Ya, penerapan aplikasi Peduli Lindungi kan butuh persiapan setelah QR Code-nya keluar. Betul. Pasti ada banyak prasarana ya, sarana dan prasarana yang harus disiapkan, termasuk juga akses internet dan yang lain-lainnya. Bagaimana kemudian hal ini disiapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta? Kalau pada prinsipnya untuk aplikasi Peduli Lindungi ini kan dikhususkan ya, utamanya itu memang masyarakat sudah ada install aplikasi di handphone di gawainya masing-masing ya Mas. Jadi memang kita hanya menyediakan satu QR yang kita cetak dengan jelas ya agar mudah dilakukan scan dengan barcode scan-nya QR-nya dari aplikasi Peduli Lindungi itu. Untuk akses internet, kalau pasar-pasar di Kota Jogja yang sudah ada wifi publik itu memang Beringharjo sudah ada, di Prawirotaman juga sudah ada. Tapi kalau pasar yang lain memang mungkin belum begitu support untuk bisa wifi publik ini belum ada mungkin Mas Denny. Iya, saya bersama dengan Bu Riz, Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kita di Bincang Spesial bersama dengan Harian Jogja, Satgas COVID-19 dan juga Star Jogja FM. Anda boleh gabung di 081-862-1013. Saya ke interaksi di Instagram terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau di pasar tradisional, apakah yakin semuanya bisa dilakukan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi? Nah ini pertanyaan ini Bu. Oke, baik Mas Denny. Jadi kebetulan bidang kami itu ketersediaan pengawasan dan pengendalian perdagangan ini kami juga mencakup untuk pengawasan pengendalian tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di toko-toko modern. Oke. Di awal-awal peluncuran aplikasi Peduli Lindungi ini kami keliling dari mulai mall yang ditetapkan, ada 6 mall di Kota Jogja yang pionir banget untuk menerapkan aplikasi ini. Memang banyak kendalanya. Jadi tidak hanya jaringan internet tetapi juga masyarakat sendiri untuk gawainya mungkin tidak support dan seterusnya. Nah ini memang kemudian nanti di pasar tradisional itu akan lebih banyak kendalanya Mas Denny. Kami menyadari karena memang di satu sisi
untuk seluruh pengunjung pasar, artinya pedagang pun include di situ. Nah, pedagang kami yang sepuh-sepuh ini tidak semuanya ke pasar membawa gawai, tidak semuanya bawa handphone. Artinya mereka nggak bisa masuk dong ke dalam pasar gitu. Tetapi ini bukan kami anggap sebagai hambatan, kita anggap tantangan saja. Nanti aplikasi Peduli Lindungi untuk pasar yang visible tetap akan kita upayakan. Nah, masyarakat kita edukasi, setidaknya pengunjung bisa menunjukkan kartu bukti vaksinasi. Itu sudah cukup. Karena kan sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi ini untuk mendeteksi apakah seseorang itu status kesehatannya seperti apa, sudah vaksin 1 kali, 2 kali, atau dia terdeteksi, terlaporkan masih dalam rangka isolasi mandiri. Itu kan nanti terdetek dengan NIK yang dia scan melalui aplikasi Peduli Lindungi itu. Seperti itu. Langkahnya sudah disiapkan sembari menunggu QR code-nya turun ya. Saya ke Instagram kembali, Mas Nugi. Kalau di pasar tradisional terus jaga jaraknya dibuat seperti apa? Soal jaga jarak lagi ini. Baik, jadi untuk pasar-pasar tertentu yang memang secara keluasan memungkinkan, Dinas Perdagangan sudah memasang titik-titik di mana dia harus berdiri begitu. Berdiri di sini ada gambar 2 kaki begitu ya Mas. Untuk travel eskalator dan travelator yang ada di Prawiro Taman pun sudah kita atur, ada kode mana yang harus diinjak, mana yang harus dihindari, seperti itu. Tetapi untuk pasar-pasar yang kecil seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, memang agak sulit untuk jaga jarak. Tapi setidaknya dari kami untuk bisa mematuhi prokes yang terpenting, yaitu tetap memakai masker, kalau bisa double masker, maskernya masker kesehatan ya, kemudian cuci tangan. Kalau jaga jarak untuk yang pasar kecil-kecil memang agak sedikit susah, tetapi ya ini prinsip kehati-hatian para pengunjung sendiri ya, untuk menjaga kesehatan pribadinya juga orang lain, seperti itu Mas. Oke, dari @nanto_miko, belanja di pasar tradisional kota Yogyakarta aman dan nyaman. Pedagang dan pengelola pasar, seluruh elemen pasar sudah divaksin sehingga perekonomian kembali pulih. Ini ada statement seperti itu. Betul, semua elemen sudah divaksin ya Bu? Betul. Jadi kita ada 510 karyawan ya Dinas Perdagangan itu, baik dari sisi manajemen, pelaksana kebersihan, pelaksana keamanan, juru pungut ya, petugas kita di lapangan, administrasi, semuanya sudah divaksin. Kemudian elemen pedagang kita semuanya sudah divaksin. Elemen pedagang itu siapa saja Bu? Jadi sivitas yang ada di pasar ini kan selain pedagang ada juga supplier. Nah, supplier ini memang ada ketentuan, mereka juga sudah harus divaksin untuk bisa mensuplai di pasar-pasar yang di situ melayani bongkar muat ya, untuk perdagangan barang-barang yang banyak. Dan pasar kita yang melayani bongkar muat kan tidak banyak, hanya Beringharjo, Giwangan, Keranggan sedikit tuh. Jadi, kalau yang lain tidak ada fasilitas bongkar muat besar gitu, tidak ada. Jadi supplier yang pasar-pasar besar itu yang kita pantau untuk sudah divaksin. Oke, menarik. Ada juga pertanyaan soal kesejahteraan pedagang pasar yang meningkat. Apa langkahnya Dinas Perdagangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang di masa pandemi? Langkah konkretnya berarti? Di awal memang kami tadi sudah sampaikan, kita langsung melakukan terobosan dengan kerjasama dengan Gojek ya Mas, dengan manajemen Gojek melalui aplikasi GoShop. Itu salah satu langkah kepedulian pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa membantu para pedagang pasar ini tetap survive di masa pandemik. Jadi itu pun yang kita coba viralkan dan kita naikkan informasi publiknya bahwa di masa pandemik masih bisa kok berbelanja ke pasar secara aman. Dengan aplikasi ini pun kami sebagai manajemen bisa mengetahui tren masyarakat itu yang sering dibeli itu kebutuhannya apa. Apa Bu? Di masa-masa awal yang aneh itu komoditinya justru bunga tabur untuk yang tertinggi di pasar Keranggan itu mereka pakai aplikasi. Jadi menjelang Lebaran itu mereka belinya pakai aplikasi Mas Doni. Tidak disangka kan? Ya. Itu. Kemudian sayur mayur, kebutuhan sehari-hari. Yang tertinggi top ininya bunga tabur. Wah, menarik ini ya. Artinya ada perubahan tren pola perilaku dari masyarakat, pola belanja masyarakat untuk belanja secara online. Iya. Kalau di perubahan seperti saat ini ketika PPKM sudah turun, masyarakat boleh datang, apakah kemudian berpengaruh juga kepada perdagangan secara online tadi? Untuk perdagangan secara online kami masih bekerja sama dengan Gojek dengan memberikan cashback ongkir ya, untuk belanja minimal 30.000 nanti dapat
cashback ongkir 10.000. Nah, ini sebenarnya luar biasa fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung transaksi non tunai, juga untuk mendukung penegakan prokes agar masyarakat cukup belanja dari rumah saja. Ini memang tidak semua pedagang di pasar kemudian familiar dengan transaksi ini. Hanya saja memang ini kita coba edukasikan ke pedagang agar ada pergerakan yang seimbang antara kebutuhan masyarakat bertransaksi online dan pedagang yang menyediakan dagangan secara online. Jadi pilihannya banyak. Ketika pedagang semuanya sudah sadar dengan transaksi online ini mudah, itu harapan kami ketika badai pandemik yang seperti ini datang sudah tidak perlu khawatir lagi. Kalau terkait dengan jam operasional, Bu Ris, bagaimana dengan jam operasional di pasar tradisional? Apakah sudah pulih seperti biasa, ataukah para pedagang ini karena melihat jam segini sudah mulai sepi, mereka tutup sendiri? Jadi kalau ketentuan jam buka tutup pasar itu kami mengikuti instruksi dari Menteri Perdagangan ya, Inmendagri yang selalu diupdate itu. Kita sampai jam 5 sore ketentuannya, kecuali untuk pasar seperti yang spesifik khusus, pasar Giwangan yang buka malam dan juga pasar Kelitian yang buka sampai jam 11 malam itu ada perlakuan khusus. Nah, secara alami pedagang itu akan tutup ketika pasarnya pengunjung sudah nggak ada. Nah, kalau ketentuan kami memang sampai jam 5, tetapi untuk pasar Beringharjo contohnya, untuk sayur itu jam 3 sudah mulai sepi, pedagang sudah mulai menutup dagangannya. Kalau untuk yang batik di depan memang saat ini bisa sampai jam 4. Kalau di awal-awal Covid jam 3, setengah 3 udah tutup. Oke. Ini kan November, Desember, meskipun larangan bepergian sudah mulai digaungkan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada lonjakan pengunjung ketika di liburan seperti ini. Apa kemudian yang disiapkan oleh teman-teman Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi? Silakan datang, tetapi supaya tidak menimbulkan kasus-kasus baru. Begitu destinasi wisata memasuki level 2 ini mulai dibuka ya Mas Denny, memang Beringharjo ini sudah terasa sekali masyarakat pendatang itu sudah banyak, saya lihat frekuensi kunjungannya. Bahkan di depan-depan pasar Beringharjo untuk pengunjung yang makan pecel ini sudah nggak takut-takut lagi saya lihat. Nah, ini memang kemudian di kami untuk tetap mengingatkan untuk penegakan prokes bagi pengunjung, baik ketika akan memasuki pasar, di dalam pasar, dan ketika meninggalkan pasar ini tetap patuh untuk memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, seperti itu, cuci tangan, itu tetap kita ingatkan. Ya, preventif sebatas itu. Penyediaan sarpras tetap kita laksanakan. Jadi tidak ada tindakan preventif yang menurun lah. Kami dari sisi pengelola tetap mengupayakan itu. Hanya saja memang kami minta kepada pengunjung untuk tidak lengah ketika berada di dalam pasar. Ada pertanyaan juga dari pendengar soal pengawasan secara rutin. Apakah teman-teman Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta langsung juga terjun ke pasar-pasar yang ada di bawahnya untuk memantau penerapan protokol kesehatan secara rutin? Jadi di kami kan ada seksi keamanan dan kebersihan ya di bidang pasar rakyat. Itu memang untuk petugas keamanan hampir di seluruh titik pasar, 29 pasar itu ada personilnya. Nah, mereka ini memang sudah memiliki jadwal tugas untuk menjaga akses-akses masuk. Jadi mereka yang akan selalu mengingatkan pengunjung untuk penegakan prokesnya. Kalau dari sisi penyediaan sarpras dipantau terus, itu rutin oleh seksi sarana dan prasarana. Pak Nanto selalu Pak Dwi Nanto itu selalu muter untuk apakah wastafelnya bagus, hand sanitizer-nya ada, kemudian sabunnya ada, itu selalu dipantau. Dan koordinator pasar ini juga penting perannya, mereka selalu melaporkan kondisi terkini di pasar seperti apa. Kemudian tidak juga dilupakan paguyuban pasar yang mereka secara mandiri selalu mengingatkan anggotanya untuk tetap mematuhi prokes. Nah, bagaimana kemudian teman-teman paguyuban ini dirangkul untuk tetap ikut menjaga, roda perekonomian teman-teman ini boleh berjalan, tetapi jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Paguyuban pasar di Kota Yogyakarta ini luar biasa Mas Denny. Jadi ketika pelaksanaan ini vaksinasi pun saat awal-awal itu peran paguyuban luar biasa. Mereka yang lebih dekat meyakinkan kepada anggotanya untuk bisa mengikuti vaksin. Untuk
penegakan prokes ke sini juga paguyuban ini tidak segan mereka iuran untuk membeli sabun cuci tangan ketika itu habis, seperti itu. Jadi memang paguyuban di Kota Jogja ini banyak dicontoh oleh daerah lain yang pasarnya itu tidak ada paguyuban pedagang pasarnya. Artinya ketika teman-teman ini kan merasa memiliki, ya, wah ini usahaku yang akan terpengaruh ketika kita tidak menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, sekali lagi, apa yang harus kemudian masyarakat ataupun pengunjung perhatikan ketika ingin datang ke pasar tradisional, pengen belanja, apa yang harus dilakukan? Ada tipsnya Bu yang bisa dibagikan? Bisa. Jadi kami sebagai pengelola sebenarnya sangat menyarankan berbelanja saja secara online ketika memang masih memungkinkan. Tetapi pasar rakyat atau pasar tradisional di Kota Jogja ini kan sebenarnya tidak lepas dari destinasi ya Mas. Jadi kadang orang datang ke pasar itu tidak melulu dalam konteks belanja, tetapi berwisata. Nah, sehingga ketika memang sudah tidak bisa dihindari lagi, tetap harus datang ke pasar, kami menganjurkan atau menghimbau ketika datang ke pasar syaratnya harus sehat dan fit. Kalau nggak sehat, jangan pergi ke pasar. Itu yang pertama. Jadi kondisinya harus sehat dulu, sehat dan fit, datang ke pasar, memenuhi petunjuk protokol kesehatan ya, memakai masker, kalau bisa double untuk masker, salah satunya masker kesehatan. Kemudian kalau mau berbelanja dan itu sudah berlangganan, saran kami untuk bisa meminta nomor WA pedagang sehingga dari rumah bisa di-list kebutuhannya apa. Nanti tidak perlu berlama-lama di dalam pasar. Jadi sudah disiapkan, tinggal bayar, dia bisa bawa pergi. Atau kalau tidak, minta diantar aja ke rumah gitu, nanti dibayar COD-an di rumah. Itu juga sangat mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga, silakan untuk melakukan stok di rumah. Jadi tidak perlu sering-sering ke pasar di masa pandemik, sehingga untuk yang bisa awet disimpan di dalam kulkas, bahan pangan yang tidak harus setiap hari belanja seperti bumbu, bawang merah, bawang putih, itu silakan untuk melakukan stok nggih. Kemudian bisa juga ini Mas Denny, menghindari jam-jam sibuk. Jadi dari rumah sudah kita tahu kreditnya pasar itu antara jam 10 sampai jam 2. Nah, kalau bisa lebih pagi, lebih awal datang ke pasar atau malah menjelang tutup. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian disiplin prokes tetap harus kita tegakkan. Yang terakhir, agar hemat waktu menikah bisa pesan dulu lewat WA atau online, itu saya rasa solusi paling sehat untuk berbelanja di pasar. Nah, kepada para teman-teman pedagang Bu, apa pesannya Bu Riz ataupun teman-teman Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta kepada para pedagang di pasar tradisional? Kalau kepada pedagang, yang pasti penegakan prokes tetap ya Mas Denny. Jadi kita minta mereka selain prokes ini kan tidak hanya menjaga kesehatan kita sendiri ya, juga untuk orang lain, sehingga ke teman-teman pedagang untuk bisa tetap menegakkan protokol kesehatan. Yang kedua, kami minta pedagang ini tidak alergi dengan teknologi, sehingga ketika ada program-program e-commerce, kemudian transaksi digital, online, metode pembayaran tidak tunai dengan kris, itu saya minta mereka ada penerimaan gitu, jangan selalu menolak, wah ini susah, ini sulit. Pedagang pasar itu kan gini Mas, dulu itu kan kalau pulang tidak membawa uang tunai gitu kan tidak mantep. Sekarang kan dalam bentuk digital, jadi kalau mau ambil ya ke ATM dulu ya. Setidaknya pemerintah daerah ketika sudah menggelontorkan program-program untuk transaksi non tunai, sudah disiapkan gerai ATM yang support untuk kanal-kanal pembayaran mereka, sehingga pulang tetap bisa bawa uang tunai. Transaksinya digital, nanti dia tarik tunai di ATM, dia pulang tetap bisa bayar tunai. Saya rasa teknologi ini tidak bisa lagi dihindari. Pedagang pasar juga kita himbau untuk familiar dengan berbagai macam aplikasi. Saya rasa itu Mas Denny. Ya, menutup obrolan kita di siang kali ini, Bu Riz, saya ingin Bu Riz menyampaikan kepada masyarakat dan juga kepada di kamera ini terkait monggo silakan ke pasar, tetapi jangan lupa jaga protokol kesehatan dengan ketat. Monggo Bu. Baik, terima kasih untuk masyarakat di Kota Yogyakarta khususnya dan masyarakat pendatang, wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Terima kasih untuk tetap bisa hadir di Kota Yogyakarta, menggerakkan perekonomian di kota kami. Pesan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak lengah dengan kondisi yang sudah semakin membaik ini, tetap menjaga diri, prokes, lindungi diri, lindungi orang lain, lindungi keluarga,
tetap semangat, tetap kuat untuk Jogja sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Riz. Kita tadi barusan ngobrol pendengar bersama dengan Bu Riz dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kita ngobrol soal pasar belanja di pasar tradisional yang aman dan juga nyaman selama masa pandemi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bu Riz, sekali lagi terima kasih sudah sama-sama, ngobrol di kesempatan siang kali ini. Dan program ini dipersembahkan oleh Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star Jogja FM. Untuk Anda yang sudah bergabung tadi di WA dan juga di Instagram Star Jogja FM, terima kasih. Sekali lagi kita akan terus menjaga protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, termasuk juga saat Anda dan kita belanja di pasar tradisional. Selamat siang dan sampai jumpa.